Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam yang gelap seharusnya sunyi, tetapi raungan terus berlanjut. Kedua leluhur keluarga Qi dihancurkan. Tanpa dua orang kuat dari keluarga Qi, tentu saja, keluarga Qi tanpa perlawanan. Tidak ada ketegangan dalam perang. Hanya dalam seperempat jam, keluarga Qi dan pasukan koalisi Sekte Zheng yang dimusnahkan. Pada saat ini, jika melihat ke atas ke kehampaan, langit berbintang tanpa beberapa bintang ditutupi dengan lapisan kabut darah yang tebal. Pada saat ini, jika melihat ke bawah ke bumi, yang terlihat hanyalah tulang, dan darah yang mengalir ke bumi membentuk sungai, yang sangat mengejutkan. Terima kasih atas bantuanmu. Di sini, ayahnya Xiong telah memimpin orang kuat dari keluarga Xiong. Dia memberi hormat dengan hormat. Yang bisa dia lihat di matanya hanyalah ekspresi terima kasih. Ini hal mudah, Ye Chen tersenyum sedikit. Xiong berteriak, abangku. Di sisi miring Xiong terbang masuk, dan satu memeluk paha Ye Chen, dan di bawah mata semua orang, dia menangis memeluk kaki Ye Chen di wajahnya, ingus dan air mata mengalir ke kaki Ye Chen. Melihat perlakuan konyol Xiong Ye Chen menjadi malu, jika tidak ada keluarga Xiong di hadapannya, mungkin Xiong sudah ditendang oleh Ye Chen. Namun, tindakan konyol Xiong jatuh di mata ayahnya, bagaimana mungkin Xiong berlaku konyol di depan orang-orang kuat misterius ini. Ayah Xiong sangat bingung atas perlakuan anaknya pada Qin Yu. Xiong dahai menatap Ye Chen, tetapi dia berhenti berbicara. Ye Chen berkata, senior pasti melupakanku. Ye Chen tersenyum sedikit dan melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Kamu, Ye Chen. Ayah Xiong memandang Ye Chen, kamu. Apakah kamu tidak mati? Qin Yu sang dewa pembunuh, penguasa Yan Huang, dan alkemis suci ternyata orang yang sama. Orang-orang kuat keluarga Xiong terkejut dengan penampilan mereka, dan mereka tidak percaya ini adalah fakta, jauh melebihi harapan mereka. Kita bicarakan nanti, kata Ye Chen segera, hancurkan keluarga Qi dulu. Oke, kata Ye Chen, menarik Xiong dahai dari keterkejutan kembali ke kenyataan. Ketika mereka berbicara tentang keluarga Qi, mereka akan memikirkan hutang darah keluarga Xiong. Saat ini, tidak ada yang lebih menarik. Segera, pasukan Yan Huang, dan keluarga Xiong bergabung bersama. Boom! Bang! Mungkin karena momentumnya begitu kuat sehingga mereka menghancurkan kekosongan sepanjang jalan, dan mereka disertai dengan raungan guntur sepanjang jalan. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang dikelompokkan berdasarkan kelas dan hal-hal dikelompokkan berdasarkan kelompok. Memalingkan muka, ada banyak orang aneh di pedang terbang itu. Seperti Broter Naga dan Yan San, kedua orang ini bersama, dan ketika mereka berbicara, mereka menyentuh kepala botak mereka, seolah-olah mereka lebih cerah dari otak mereka. Seperti Men Xiong dan Yan Long keturunan klan barbar, kedua orang ini disatukan di atas pedang terbang, keduanya menggiling pedang besar mereka. Adapun, Gu Santong dan Wu Ya, masih merupakan mitra lama, berjongkok dengan pedang terbang, dan mereka masih sangat bahagia. Di sini, di atas pedang terbang besar, Ye Chen, Xie Yun, Huo Teng, dan Xiong duduk bersama. Mata mereka merah dan merah. Setelah berbulan-bulan berpisah, ada terlalu banyak emosi pahit. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Xiong menangis dan menangis sepanjang jalan, sementara tangan yang gemuk itu meraih kepelukan keduanya.
Huo Teng dan Xie Yun juga menangis pahit, tetapi juga menangis. Segera, teriakan Xiong Er menangis dan goyah datang dari belakang. Di sini, Ye Chen telah jatuh di pedang terbang yang ditempati Zhong Kui, Zhong Jiang, dan Tianzong. Dan Ye Chen memberi perintah, ketika sampai di tempat itu, jangan katakan apa-apa, pertama-tama bentuk pesona untuk menutupi seluruh keluarga Qi untuk mencegah mereka pergi ke Sekte Zhengyang. Untuk meminta bantuan, tidak pantas bagi kita hari ini untuk bertarung langsung dengan Sekte Zhengyang, dan kita harus bertarung dengan mantap. Setelah ditekan begitu lama, hutang darah keluarga Qi akan dibayar hari ini. Xiong Dahai berkata dengan dingin pada pedang terbang di sebelahnya. Aku tidak peduli dengan orang lain, lalu Qi Zentian serahkan padaku. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan ada tembakan dingin di matanya. Pada saat ini, Ye Chen masih samar-samar mengingat Qi Zentian yang telah mengepungnya hari itu dan membuat Ye Chen terbunuh. Leluhur keluarga Xiong berkata pada Ye Chen, awalnya aku ingin memotong Qi Zentian sendiri, tetapi temanku mengatakan bahwa itu akan baik menyerahkan Qi Zentian pada Munak. Xiong Zanshan, leluhur keluarga Xiong, tersenyum tipis. Ye Chen berkata, dalam hal ini, saya berterima kasih kepada para senior. Ye Chen memberikan senyum. Berbicara, Ye Chen melangkah keluar dari pedang terbang, 3 atau 2 langkah, dan datang ke pedang terbang tempat di mana Chu Ling-er berada. Di pedang terbang, Xi Yan bersandar di lengan Chu Ling-er, dan gadis kecil itu menangis lagi. Chu Ling-er kemudian, ketika aku melihat Xi Yan, aku masih tertidur sebentar, aku tidak pernah berpikir bahwa Xi Yan masih hidup, dan kekuatannya begitu hebat sekarang, dan bagaimana Hua pun bertemu lagi. Ye Chen berkata, jangan lihat aku sangat terkejut saat melihat kedua muridku masih hidup. Ye Chen mengangkat bahu dengan tidak percaya pada Chu Ling-er. Yang terpenting masih hidup, Chu Ling-er membisikkan senyum, dan berkata dia tidak lupa menyentuh kepala kecil Xi Yan. Xiao Linghua berkata, wah, ku dengar gadis kecil ini muridmu. Di sini, Xiao Linghua berjongkok di bahu Ye Chen, dan menggosok tangannya sambil tersenyum. Ye Chen berkata, wah, kamu punya pendapat. Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat, kata Xiao Linghua dan menggosok tangannya sambil tersenyum. Di bawah malam yang gelap, pasukan sekutu keluarga Yan Huang, dan para mantan guru dan murid Heng Yue dan keluarga Xiong terus-menerus melewati kehampaan sampai mereka berhenti di depan pegunungan. Di kejauhan, itu adalah kota yang tampaknya kuno, penuh dengan bunga dan selubung misterius, membuat orang berpikir bahwa mereka tidak melihat kota kuno yang nyata, tetapi fata morgana. Itu tempat keluarga Qi. Di depannya, Xiong Dahai menunjuk ke sebuah kota kuno yang megah jauh di pegunungan. Dikatakan bahwa semua orang berhenti berbicara setelah melihat istana keluarga Qi dan berdiri dari pedang terbang satu demi satu, dan masing-masing sangat ingin mencoba, dan momentumnya meningkat satu per satu. Aku benar-benar mencari tempat ini. Ye Chen merasakan dagunya, dan tidak bisa menahan nafas. Mari kita manfaatkan pegunungan untuk menghubungkan arai besar. Keluarga Qi ini pasti memiliki orang yang lihai dalam arai. Tampaknya keluarga Qi tidak tahu bahwa orang yang mereka kirim untuk menyerang keluarga Xiong telah dimusnahkan. Mereka akan segera tahu. Ye Chen tersenyum, dan segera mulai membanting bilah naga dan menyerang arai formasi pertahanan keluarga Qi. Bang! Boom! Suara tabrakan logam segera terdengar, dan Ye Chen memuncak dan sepertinya menabrak batu. Tidak kokoh, Ye Chen menyeringai dengan gigi yang sakit. Siapa?
Tiba-tiba, perkataan keras datang dari kota kuno Kijia. Segera, orang-orang kuat dari keluarga Qi terbang keluar dan naik ke tembok kota, memperhatikan Ye Chen dengan dingin. Orang-orang kuat keluarga Qi berkata, berani sekali membuat masalah di rumah keluarga Qi. Seorang lelaki tua memberikan perkataan dingin di benteng keluarga Qi. Xiong Dahai, dan sekelompok pasukan keluarga Xiong yang kuat, tidak bisa menahan diri lagi, dan semua pasukan keluarga Xiong, semuanya membanjiri kota kuno di mana keluarga Qi berada. Melihat pengepungan yang dilakukan keluarga Xiong, salah satu tetua dari keluarga Qi menjadi muram. Kehadiran keluarga Xiong di sini sudah cukup untuk menjelaskan masalah bahwa pasukan yang keluarga Qi kirim untuk menyerang keluarga Xiong pasti telah dimusnahkan, makanya keluarga Xiong bisa berada di sini. Yang Ding Tian berteriak, "Keluarga Qi, aku akan menghabisi kalian." Yang Ding Tian juga melangkah maju, orang kuat Heng Yue orang terdekat Ye Chen, juga memiliki momentum besar karena dendam pada keluarga Qi. Apa Yang Ding Tian? Ketika para keluarga Qi melihat Yang Ding Tian, wajah lelaki tua itu menjadi sangat pucat. Keluarga Xiong dan orang kuat Heng Yue muncul bersama, membuatnya merasa ada sesuatu yang buruk. Cepat, minta bantuan Sekte Zhengyang. Orang tua itu segera memerintahkan. Tidak usah meminta bantuan, kalian tidak akan bisa. Dengan suara ucapan Zhongkui, 9 berkas cahaya besar telah dimasukkan ke langit dari bumi, dan pesona besar terbentuk, menutupi seluruh kota kuno keluarga Qi. Pesona ini bukan untuk orang lain, hanya untuk menjebak keluarga Qi, bahkan informasi keluarga Qi tidak dapat dikirim. Ye Chen mendengus dingin. Ayo musnahkan keluarga Qi. Segera, kerumunan pasukan di bawah kepemimpinan Ye Chen menutupi langit dan muncul satu demi satu, dan momentum yang kuat membuat kekosongan meledak. Melihat ini, wajah keluarga Qi berubah lagi, penuh kepanikan. Satu tembakan pecah. Yan Huang, Heng Yue, dan keluarga Xiong memiliki lebih dari selusin tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang bekerja bersama pada saat yang sama, atau kekuatan gaib, roh takdir, atau formasi menyerang, sangat menekan pesona penjaga gunung keluarga Qi. Boom, boom. Di tempat, arai formasi pertahanan gunung keluarga Qi rusak. Ayo musnahkan, Ye Chen memerintahkan. Ye Chen sebagai panglima perang yang pertama maju, dan dia sangat berani. Dia memindahkan pedang naga ke kota kuno Kijia terlebih dahulu, dan menebas para orang-orang keluarga Qi, kemanapun Ye Chen lewat banyak orang-orang dari keluarga Qi terbunuh. Ye Chen di sini dengan marah berteriak, "Qi Zentian, keluarlah, aku akan memberi kematian hari ini untukmu." Tanpa diduga, seberkas cahaya dari kedalaman keluarga Qi terbang langsung, seolah ingin melarikan diri, meski masih berjauhan, Ye Chen masih bisa melihat bahwa itu adalah Qi Zentian. Ye Chen berkata, "Mau lari kemana kau Qi Zentian?" Ye Chen segera menyerang, membelah kekosongan dengan tusukan. Melihat ini, Qi Zentian menjentikkannya dengan telapak tangannya, menghancurkan pedang Ye Chen dan berteriak, "Qin Yu, keluarga Qi-ku tidak memiliki dendam apapun padamu, mengapa menyerangku dan keluarga Qi?" "Apa tidak ada dendam?" Ye Chen mencibir, dan melepas topeng hantu dari wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. "Aku tidak tahu ketika kau melihat wajah ini, apakah kau masih merasa tidak bersalah?" "Kamu?" Melihat penampilan wajah asli Qin Yu terungkap, Qi Zentian mundur selangkah, menatap Ye Chen dengan sangat terkejut. Tidak mungkin, kamu jelas mati, aku melihat dengan mataku sendiri kau sudah mati waktu itu." "Tidak ada yang tidak mungkin."
Ye Chen mendengus dingin, berjalan menuju Qi Zentian. Dan saat Ye Chen melangkah keluar selangkah demi selangkah, pusaran udara iblis muncul dari sekelilingnya, dan rambut hitam Ye Chen seperti air terjun juga menjadi merah darah, dan kemudian pola sihir kuno dilukis di alis. Ye Chen penuh darah dan darah, terbakar seperti api, darah naik dan terbang, Ye Chen seperti iblis dunia. Ya di sini Ye Chen, menggunakan darah iblisnya untuk berubah dalam mode iblis. Ye Chen berkata, hutang darah hari itu, aku ingin kamu membayarnya kembali dengan darah, jiwa Heng Yue yang sudah mati, aku akan menggunakan kepalamu untuk berkorban. Dengan raungan, Ye Chen melangkah melalui kehampaan dalam satu langkah dan menggulung roh jahat yang mengerikan, menyerang Qi Zentian. Ini tidak mungkin. Qi Zentian menggeram dan meraung, masih tidak mau menerima kenyataan ini, dan hampir membuatnya gila. Boom, boom. Segera, raungan mengguncang bumi, Ye Chen dan Qi Zentian langsung menghantam langit, dan meninggalkan langit. Itu adalah ruang yang pecah, dan kekosongan itu berantakan. Kemudian, darah emas dan darah merah mengalir, dan tidak ada ruang untuk dua tembakan, dan teknik pembunuhan digunakan. Di bawah, perang juga dimulai seketika. Lebih dari 12 orang kuat yang Huang dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah sudah masuk. Setelah itu, orang-orang kuat dari keluarga Yan Huang, Heng Yue, dan keluarga Xiong juga bergegas masuk, dan momentumnya sangat besar. Di sisi lain, keluarga Qi, tentara yang mengepung keluarga Xiong telah benar-benar musnah, dan pada dasarnya hanya ada sedikit orang kuat di kota kuno keluarga Qi. Boom, boom, gemuruh. Di langit dan bumi, terdengar suara gemuruh seperti itu. Istana keluarga Qi, runtuhnya mereka, dan berlalunya tentara berlumuran darah. Adegan berikutnya sangat berdarah. Ini adalah pembantaian sepihak. Baik Ye Chen maupun orang lain tidak memiliki belas kasihan. Ini adalah perang, dan tidak ada belas kasihan yang bisa ditoleransi. Kali ini masih merupakan pertempuran yang menegangkan. Tidak seperempat jam singkat, pasukan keluarga Qi dimusnahkan sebanyak mungkin. Darah di tanah dan kabut langit mengejutkan. Boom, boom. Pada saat ini, raungan pertempuran duel masih berlangsung, dan pertempuran antara Ye Chen dan Qi Zentian belum berakhir. Bersihkan medan perang. Ambil semua yang bisa diambil. Zhong Kui memerintahkan dan menatap langit kosong, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen dan Qi Zentian yang bertarung. Leluhur keluarga Su juga melihat ke langit dan berkata, mode iblis Ye Chen sangat menakutkan dan melihat bahwa leluhur keluarga Qi tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dihancurkan oleh Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan nafas. Aku benar-benar ingin menyaksikan awal dari era besar. Leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk janggutnya, keberadaan Ye Chen ditakdirkan untuk memimpin sebuah era. Tuan, Anda benar-benar mirip. Hong Chen Su memandang langit di mana Ye Chen bertarung dan berkata, Ye Chen kamu benar-benar mirip dengan guruku. Hong Chen Su berlinang air mata. Kami benar-benar tua dan lemah. Yang Ding Tian tersenyum lega. Saudara kita Ye Chen sangat luar biasa, Xie Yun, Xiong Er, dan Huo Teng saling berteriak, bersemangat. Chu Ling Er bergumam, dia adalah Ye Chen-ku. Kesayanganku, Chu Ling Er penuh kekaguman melihat Ye Chen yang sedang bertempur melawan leluhur keluarga Qi. Dahulu kala, Ye Chen hanyalah seorang murid kecil, dan sekarang dia telah menjadi raja dunia. Chu Ling Er mengingat Chu Xuan dan berkata, kakak, dia adalah Ye Chen-mu, pahlawan dunia. Chu Ling Er tersenyum sedikit. Chu Ling Er